subscribe, nyalakan loncengnya. NU adalah harapan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap NU. Dalam pandangan panjenengan, bagaimana NU mengakomodirnya? Perbincangan dengan Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LCMA. Beliau menjawab, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di dunia, di mana 49,2% dari jumlah muslim yang ada di Indonesia itu adalah para Nahdiyin, sedangkan yang 7,9% adalah anggota ormas-ormas Islam lain. Jadi perbandingannya sangat jauh. Nahdiyin adalah salah satu komunitas yang sangat besar dan penuh dengan potensi. Kalau dikatakan masyarakat memiliki harapan terhadap NU untuk kemaslahatan bangsa dan negara dengan berbagai macam faktor, ini tentu semuanya sudah ada solusinya di NU. Katakanlah harapan masyarakat di bidang penguatan pendidikan. Di NU ada IPNU, ada IPPNU, LP Ma'arif, dan Pergunu. Harapan masyarakat terhadap penguatan kesehatan di dalam NU ada lembaga yang mengayomi dokter-dokter yang berlatar belakang NU. Ada Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Harapan masyarakat terkait penguatan ekonomi. Di NU ada lembaga perekonomian NU. Harapan masyarakat terhadap penguatan NKRI dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NU dan BANOM beserta lembaga-lembaganya, itu banyak kegiatan yang menguatkan prinsip hubbul watan minal iman. Harapan masyarakat terhadap penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU sebagai wadah yang menjadi satu batasan untuk membumikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harapan masyarakat terhadap penguatan kader-kader NU, ada MKNU dan PKPNU, yang semuanya itu memberikan penguatan-penguatan terhadap kader-kader NU untuk menjadi lebih militan. Nah, 6 perkara ini adalah harapan-harapan yang muncul dari masyarakat, dan NU sudah menyiapkan piranti untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Kemudian, sebagai ormas keagamaan, tentu peran NU lebih fokus untuk mengawal akidah dan syariat umat. Untuk menyelaraskan fokus ini dengan program yang ada, bagaimana menurut beliau? Beliau mengatakan, ketika kita menjadi seorang manusia dan kita menjadi warga negara pada satu negara tertentu, kita menjadi seorang yang beragama harus taat pada agama kita. Ketika kita menjadi seorang warga negara, kita harus taat kepada aturan-aturan negara di mana kita berada, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengharmoniskan antara ajaran agama dengan aturan atau nilai-nilai yang ada di dalam negara. Ketika NU menjadi satu ormas Islam, tentu tidak hanya memikirkan kemaslahatan akidah, syariah, kemaslahatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi umat dan bangsa, tetapi juga memikirkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam berwarga negara, juga memikirkan kemaslahatan manusia yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana layaknya seorang manusia. Pemimpin-pemimpin NU adalah para ulama yang dipilih oleh para ulama, di mana himmahnya para ulama adalah ar-ri'ayah. Ada satu kaidah yang mengatakan himmatul ulama ar-ri'ayah. Semangat para ulama adalah ar-ri'ayah. Ar-ri'ayah di sini adalah mengayomi.
Siapa yang diayomi? Umat, bangsa, dengan berbagai macam karakter dan latar belakangnya. Seorang ulama, lebih-lebih mereka yang masuk dalam pimpinan NU, harus berpegangan dengan kaidah ini, mengayomi umatnya yang latar belakangnya ekonomi, pendidikan, politisi, pebisnis, dan lain sebagainya. Di sini menjadi tugasnya para ulama, para pengurus NU, tidak boleh lepas untuk memiliki sifat ihtimam bi umuril muslimin. Dawuhnya Kanjeng Nabi, laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin. Bukan termasuk golongan kita orang-orang yang tidak mementingkan permasalahan orang-orang muslim. Jadi bagaimana sikap ihtimam terhadap umuril muslimin? Ini ada. Himmahnya adalah ar-ri'ayah. Kemudian pasca Pilpres beberapa tahun silam, bangsa Indonesia sepertinya masih terasa terbelah menjadi dua kubu. Peran NU untuk merajut persatuan ini bagaimana? Beliau mengatakan, imbas politik itu sangat besar, tapi kita harus menyikapinya secara dewasa. Menyikapi secara dewasa terhadap politik dan menyikapi secara dewasa terhadap imbasnya, posisi kita harus betul-betul memahami bahwa as-sautu sautani, sautul ummah wa sautul ulama. Sautul ummah lil musyawarah wa sautul ulama lil yusaitirul ummah. Suara itu ada dua, ada suara umat, ada suara ulama. Suaranya umat itu berfungsi untuk musyawarah, sedangkan suaranya ulama itu mengatur umat. Artinya, ketika kita melihat ada perbedaan, bahkan sampai terjadi perpecahan dalam tubuh umat, maka perbedaan pendapat itu di antara umat ini adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah perpecahan. Perbedaan pendapat yang kita lihat ini adalah satu hal yang wajar. Karena setiap manusia memiliki pemikiran, jalur pemikiran, dan pendapat yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana posisi sebagai pimpinan yang ada di dalam Ormas NU? Posisi yang harus diambil adalah bagaimana kita ini mengatur umat yang berbeda pendapat, mengharmonisasikan kembali, mengarahkan umat untuk bisa menyikapi perbedaan pendapat secara bijak. Ini yang harus kita lakukan. Kata beliau, memang perbedaan pendapat lebih-lebih karena latar belakang politik itu kita rasakan sampai sekarang masih ada. Meskipun tidak separah hari-hari sebelumnya, kita harus tetap berusaha dan waspada agar umat tidak larut dalam perbedaan pendapat yang mengarah pada perpecahan. Kemudian beliau ditanya tentang harapan panjenengan pribadi kepada segenap pengurus NU dan masyarakat secara umum bagaimana? Maka beliau menjawab, mengedepankan prinsip khidmah. Khidmah kepada organisasi, kepada ulama, kepada umat, bangsa, dan negara. Dengan berbagai macam pola dan tipikal yang paling penting adalah melandasi semua aktivitas, pola, dan tipikalnya itu dengan dasar khidmah. Saya kira itu yang paling penting. Dasar khidmah ini harus ada di setiap hati para pengurus, sehingga dengan demikian mereka akan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Untuk masyarakat, Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah yang didirikan para ulama, jam'iyah yang berjuang untuk kemaslahatan umat dan bangsa, sehingga masyarakat tidak salah
bahkan wajib untuk mendukung program-program kemaslahatan umat melalui Nahdlatul Ulama. Kita harus yakin terhadap hasil muktamar. Kita harus mendukung hasil muktamar karena semuanya itu adalah hasil musyawarah para ulama. Kalau kita meminjam istilah tasawuf, pimpinan Nahdlatul Ulama itu adalah ibnu zamanihi, yaitu anak zamannya. Allah menunjuk seorang pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan zaman.